malam, apa kabar Anda hari ini? Nama saya Keshu, admin untuk CEO Cafe Kota Kinabalu. Hari ini saya akan berkongsikan bahawa saya sudah give up dalam bisnes Swanghong. Saya percaya kita sebagai ahli ataupun kita ialah leader, bila kita sudah sign up seseorang ahli baru dan tidak lama kemudian bila kita cuba cari mereka untuk follow up, disitulah mereka mula tidak menjawab telefon kita, tidak membalas message kita, ataupun bila kita bercakap sama mereka, mereka seperti tidak ingin berjawab dengan kita. Adakah Anda mempunyai masalah yang sedemikian? Ataukah Anda sedang menghadapi masalah yang sama? Okay. Jadi sebelum itu, jangan lupa tag ini perkongsian kepada ahli-ahli kamu ataupun kawan-kawan kamu yang sedang berada di musim sejuk ataupun excitement sudah hilang dalam menjalankan bisnes Swanghong. Okey, tanpa membuang masa, saya akan perkongsikan apa sebenarnya yang berlaku kepada mereka sehingga mereka mudah give up dalam bisnes ini. Okey, yang pertama ialah seperti mana yang anda tahu, kita bermula dengan Cafe Plan 111. Cafe Plan 111, kalau kita tengok konsep dia adalah sangat senang dilakukan. Akan tetapi, oleh kerana ia terlalu senang, terlalu mudah, maka orang pandang dia terlampau remeh. Hanya bermodalkan RM26. Bisnes yang bermodalkan RM26, itu yang buat orang cakap, saya cuba saja. Kalau tidak cuba, tidak apalah, saya give up sajalah. So, modal saya RM26. Jadi orang tidak keen ataupun tidak begitu meniti beratkan bisnes ini. Sehinggalah mereka mudah untuk berputus asa dalam menjalankan bisnes Swanghong. Pada pertama kali, saya rasa anda pun seperti saya. Pada pertama kali bila upline kita menerangkan Cafe Plan 111, yaitu minum sendiri, minum satu kotak, saja satu kawan, satu orang, duplikasi selama 12 bulan, boleh menjana duit berapa? 12.280. Saya percaya ramai yang pertama kali dengar ini Cafe Plan 111, memang mereka akan sangat teruja ataupun sangat excited, di mana kita minum sendiri kan, satu kotak satu kopi, satu kotak satu bulan kita minum sendiri. Kita ajak satu kawan minum satu kotak satu bulan, dan setiap bulan kita duplikasi, minum sendiri satu kotak, ajak satu orang kawan bahkan ataupun keluarga kita minum satu kotak satu bulan, dan repeat, ulang selama 12 bulan, dan kita akan dapat berapa? Kita akan dapat ini. Pada mulanya bila kita sudah sign up menjadi ahli, kita dengar ini Cafe Plan 111, kita begitu rasa teruja sekali. Akan tetapi bila kita mula menjumpai ataupun kita terlanggar ini halangan di hadapan, seperti yang pertama kita jumpa ini apa? Rejection. Inilah itu yang buat ramai orang cepat give up dalam bisnes ini. Bila kita cuma promote, bila kita cuma berkongsikan Cafe Plan 111 ataupun kita berkongsikan kebaikan CEO Cafe kepada orang terdekat kita, terutamanya ahli keluarga, kawan rapat, rakan sekerja. Bila mereka mula reject kita, mula tidak terima ataupun dia mengketawakan kita, disitulah kita rasa down.
kita punya semangat lah, ataupun kita punya excitement yang 100% kan. Bila kita jumpa rejection, kita jumpa kawan kita ketawa-ketawa di sana ujung belakang, ataupun kita jumpa kawan yang nampak kita, terus dia putar balik, disitulah semangat kita 100% akan semakin kurang. Bila semakin kurang, apa yang terjadi? Kita akan give up. Okay. Bila give up sudah, apa kita akan jadi? Upline kita telepon, kita tidak mau jawab. Upline kita message, kita tidak mau balas. Kita butik saja. Jadi saya rasa ini berlaku hampir kepada setiap leader. Ya, termasuklah saya. Saya pun menghadapi masalah yang sama juga. Tetapi saya akan coba untuk membangkitkan semula masalah mereka. Saya akan coba explain, saya coba untuk membawa mereka balik ke excitement yang 100%. Akan tetapi bukan semua orang akan dapat excitement yang balik itu. Oke. Jadi macam mana kita mau build excitement kita, ataupun macam mana kita mau build semangat kita yang berterusan, yang tidak pandai diturun. Mari kita bincang-bincangkan. Oke. Antara step yang boleh kita buat supaya kita make excitement sentiasa 100% dalam bisnis Stronghold ialah yang pertama, kita harus minum sendiri. Sebelum kita mula membuat perkongsian, sebelum kita mula mencari kawan-kawan kita, ataupun kita mula post-post di Facebook kita, yang pertama kita perlu lakukan ialah kita harus consume produk tersebut sendiri. Minum sendiri, atau mengambil produk Stronghold sendiri. Disitulah kita dapat merasai kebaikan dia, kita dapat rasai krisis penyembuhan, ataupun krisis, healing crisis dalam bahasa Inggeris. Bila kita sudah rasai kopi tersebut ini, seperti ini, rasa tersebut, kita rasa kebaikan dia, di situ kita akan build out kita punya keyakinan. Di situ akan membuat kita punya keyakinan terhadap produk Stronghold. Okay? Yang pertama. Yang kedua, kita mesti mau cari kita punya why. WHY. Ataupun dalam bahasa Melayu ialah kenapa. Kamu jangan pandang rendah kepada 3 perkataan ini, yaitu WHY, yaitu why. Why akan membantu Anda untuk sentiasa mempunyai semangat yang tinggi, ataupun kita mempunyai motivation yang tinggi. Sebab ini why, ialah dari kita sendiri. Kalau setiap hari upline kita cakap semangat, ataupun bagi kata-kata semangat atau motivation kepada kita, itu tidak cukup. Sebab motivation yang terpenting atau yang paling orang cakap kuat, power yang sangat kuat, motivation yang sangat kuat ialah dari kita sendiri, dari hati kita sendiri, dari mindset kita sendiri. Dan kalau kita tidak mempunyai why yang tinggi dalam melakukan sesuatu, tidak kira bisnis Stronghold ataupun lain-lain perkara, kita akan mudah give up. Okay? Jadi sebelum saya sambung lagi poin yang seterusnya, saya ingin share satu video kepada Anda. Saya akan share satu video kepada Anda. Okay. Ini video sangat memberi inspirasi. Okay, ini keluar. Hi. What's your favorite time of the day? When I play
the best time of my day. It's fun. No more homework. Yay! When I finish my homework, it is like, Who do you play with? I play with my toys. Sometimes I call my friends to play with me, but nobody comes to play. They live too far. So I play with my cars, I give them names. My brother and sister are only 3 years old. So I have to play alone at home. You know, my nanu plays with me sometimes, but when he has to sleep, then he sleeps. What about playing with your mom and dad? Mama and Papa are very busy. I asked my mother to play with me, but she says, I cannot play, I have some work. I'm busy, Vian, so go play with Papa. Then he said, go to Mama. Mama's only taking selfies on the mobile phone. I'm busy, that's why we'll play on Sunday. But he doesn't play on Sunday also. Okay, we have a surprise for you. What? Close your eyes. No cheating. I can see a little bit red and black. Look to your right. Wow! So many games. Can I play? Jenga. But there's a catch. Huh? You must convince mom and dad to come play with you. I want to play with you, Mama. If you play with me, I'll let you win. I will brush my teeth properly. Please come and play with me, please. Mama, there are so many games. Papa, please come. I'll not be a naughty boy from tomorrow. I promise. We sent your messages to them. Sorry, but mom and dad are busy. They can't play with you. He's not coming? Why, but? Maybe he's stuck in the traffic. Because I think so. She feels that I am lying. I fight with Zia, so he doesn't like me. I don't know why she's not coming. Dada! Mama, you came! They told me you are not coming. You lied to me. Yes! Mama, Daddy, let's play. Oke, apakah perasaan Anda selepas Anda lihat video tersebut? Kalau bagi saya, memang saya rasa terharu sebab sepanjang masa kita telah menjadi parents kepada anak-anak. Disitulah kita demi mencari wang untuk menampung pembelanjaan keluarga, pembelanjaan anak-anak, sekolah, makan, tuition dan seterusnya. Disitulah kita kerja sehingga mengabaikan mereka. Kita tidak cukup masa untuk mereka. Dan kita harus ingat bahwa mereka semakin hari semakin besar. Semakin hari mereka akan semakin berpisah dengan kita. Apalagi kita sebagai parents sentiasa di luar, sentiasa mencari duit dengan satu harapan, satu keinginan ataupun satu tujuan, yaitu memberi satu kehidupan yang lebih baik kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Kan? Sebab kita sebagai parents, tidak mungkin kita mau anak kita melalui perjalanan hidup yang susah seperti kita kan. Jadi bila saya nampak video tersebut, ia sangat memberi satu perasaan kepada saya. Cepat-cepat saya berjaya dalam bisnis Swangho, dan seterusnya saya dapat memberi lebih masa kepada mereka, bersama mereka. Itu
why saya. Bila saya mula buat Chuang Ho, saya tahu semakin hari kita akan semakin tua. Semakin hari mereka akan semakin dewasa dan seterusnya mereka akan berpisah dengan kita. Kalau kita boleh fikir balik, time dirang budak 1 tahun, 2 tahun, mereka selalu cari kita kan. Bila usia sudah meningkat, semakin hari mereka akan membuat kerja sendiri, ada kawan sendiri. Jadi kita pula di luar cari duit. Bila masa kita sudah meningkat, umur kita sudah meningkat, mereka meningkat, kita boleh lihat, kita akan semakin fikir balik, kita akan rindu balik yang anak kita selalu cari kita, suruh kita bermain sama mereka, bercerita sama mereka. Okay. Dan poin yang kedua ialah cari bayar anda. Kenapa kamu buat bisnes Chuang Ho? Okay. Poin yang ketiga, kita harus belajar. Belajar apa? Belajar untuk mendapatkan ilmu. Bila kita semakin faham kebaikan produk Chuang Ho, terutamanya produk Chuang Ho, Lingzi, di samping kita boleh menjana pendapatan melalui produk ini ataupun business plan, marketing plan Chuang Ho, kita juga boleh membantu orang sekeliling kita, seperti rakan kita, saudara kita, ahli keluarga kita. Membantu apa? Membantu menambahbaikan kesihatan mereka. Alangkah baiknya bila kau nampak kawan kamu yang menghadapi masalah kesihatan, selepas mereka konsum produk Chuang Ho dan kesihatan mereka bertambah baik. Tidakkah anda merasa happy bila ahli kamu yang sebenarnya kaki mereka harus dikerat, tetapi selepas mendengar perkongsian anda ataupun value ataupun ilmu yang kamu belajar tentang produk Chuang Ho kepada mereka, bila mereka konsum atau mengambil produk tersebut, kaki mereka dapat diselamatkan. Alangkah baik bila ini terjadi kan. Jadi kita harus belajar lebih banyak ilmu dan membantu orang sekeliling kita. Kita jangan fikir untuk mengaut keuntungan dulu. Kita fikir dulu membantu dulu orang, kan? Dan prinsip dalam bisnis Chuang Ho, membantu lebih ramai orang menjadi sehat. Oke, poin yang keempat, upline. Kenapa saya selitkan upline dalam perkongsian ini kali? Sebab bagi saya, mungkin kita rasa takut, kita rasa malu, kita rasa segan bila kita mencari upline kita. Saya tahu, memang selalunya kan, kita susah juga. Kita susah membuka mulut, ataupun kita merasa malu mau telepon upline bila kita menghadapi masalah dalam membuat bisnis Chuang Ho. Jangan lupa, upline adalah seperti CEO kita. Dalam ini hidup, ada dua jenis orang yang tidak akan menganiakan kita atau betray kita atau membawa kita ke arah yang salah. Orang yang pertama ialah parents kita. Dia parents yang mengajar anak kita ke arah yang salah. Betul atau tidak betul? Yang kedua, cikgu. Dia cikgu yang ajar kita biar berbuat salah ataupun ke arah tujuan yang salah. Ataupun kita punya upline. Dia upline yang suruh kita pergi buat perkara yang salah. Sebab dia faham. Dia mempunyai tanggungjawab untuk membantu ahlinya atau downline-nya mencapai apa yang mereka inginkan, yaitu kejayaan. Betul atau tidak? Jadi jangan lupa kontak upline anda sekiranya anda mengalami masalah bila menjalankan bisnis Chuang Ho. Okay? Telefon upline kamu, jangan lupa. Okay, yang terakhir, yang kelima, matlamat. Saya tahu, bila kita sudah dengar perkongsian dari upline kita,
betapa baiknya ini kopi, betapa baiknya Cafe Play 111. Akan tetapi, bila kita tidak buat begini goal setting ataupun malamat, menentukan malamat bila kita menjalankan bisnes Wang, memang kita senang give up. Dan itu malamat biarlah yang realistik. Jangan bilang, oh hari ini saya buat ini bisnes Wang, saya ikut plan Cafe 111, terus saya mau jadi kaya. Itu pun salah satu faktor ataupun sebab mengapa orang give up dengan cepat dalam Wang. Sebab mereka, mindset mereka, hari ini saya buat, saya mesti dapat sign up orang. Hari ini saya buat, saya mesti dapat jual sama orang. Itu mindset mereka bila mereka mula start ini bisnes Wang. Dan harus diingatlah, bisnes Wang bukan larian 100 meter. Bisnes Wang bukanlah larian 100 meter. Bisnes Wang adalah larian maraton. Tidak ada shortcut untuk menjalankan bisnes ini, melainkan kita teruskan kita punya usaha untuk kongsi dan terus berkongsi. Dan tidak heran kita akan jumpa halangan di depan, orang reject kita, orang ketawa kita, itu adalah perkara biasa. Perkara biasa. Yang penting kita tahu malamat kita harus set ini. Malamat kita, apa yang kita mau capai dalam masa terdekat ini. Bila kita ada malamat yang jelas, dan kita akan membuatnya dengan bersungguh-sungguh, tanpa menghiraukan apa orang cakap mengenai kita, apa orang buat yang cuba condemn kita. Harus ingat, yang berubah ialah Anda, bukan mereka. Jadi, tetapkan malamat Anda untuk mencapai apa level kamu, ataupun apa yang kamu mau dalam bisnes Wang. Kamu mau freedom dalam keuangan, kebebasan dalam keuangan, kebebasan dalam masa, dan juga kesehatan. Ketiga-tiga ini boleh dicapai dalam bisnes Wang dengan satu syarat. Dengan satu syarat saja, yaitu apa? Tindakan. Tanpa tindakan memang tidak akan jadi. Jadi dengan tindakan kita akan jadi. Walaupun lambat, biar kita lambat, yang penting tindakan kita tidak pernah berhenti. Oke? Jadi dan perkongsian seterusnya, saya akan memperkongsikan cara untuk men-setkan malamat Anda atau men-goal setting Anda dengan menggunakan ini SMART. Perkongsian saya seterusnya, saya akan mengajar Anda atau berkongsi dengan Anda cara untuk menentukan malamat Anda dengan menggunakan formula SMART, yaitu SMART. Oke, sampai sini sejak berkongsi sehari ini. Jangan lupa like, share page ini, dan juga jangan lupa ikuti YouTube channel kami, yaitu CEO Cafe Kota Kinabalu. Dan saya harap Anda boleh saksikan perkongsian kami yang seterusnya, dan jumpa Anda lagi